Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Remaja Desa, kali ini kita akan membahas satu topik penting, mengelola keuangan. Nah, penting kan? Semua remaja desa perlu mengelola keuangan dan perlu terampil dalam mengelola keuangan. Kita sebut sebagai kecerdasan finansial. Apa sih itu kecerdasan finansial? Prinsipnya adalah pemasukan harus lebih tinggi dari pengeluaran sehingga ada dana sisa yang bisa kita tabungkan. Dan tabungan itu dijadikan aset. Aset adalah harta yang bisa memberi penghasilan. Nah, apakah kalau penghasilan kita meningkat, kita akan makin banyak tabungan? Iya dong, karena kalau penghasilan meningkat, pengeluarannya tetap, berarti tabungannya tambah besar. Namun sayangnya, banyak remaja yang ketika penghasilannya hanya sebulan 1 juta, dia menghabiskan buat dirinya katakanlah 300.000, 700.000 bisa ditabungkan, katakanlah 400.000, yang 300.000 dikasihkan orang tuanya untuk membantu keluarga. Tapi ketika penghasilannya meningkat menjadi 3 juta, dia merasa bahwa dia sudah lebih makmur sekarang, maka gaya hidupnya berubah. Kalau dulu kemana-mana naik kendaraan umum, sekarang nyicil motor sebulan 500.000. Kemudian punya kredit card. Kemudian kalau dulu minum kopi di warung 3.000 rupiah, mau coba-coba di kafe yang bermerek yang terkenal yang sekali minum 40.000. Bahkan setiap hari Sabtu Minggu sudah menjadi kebiasaan untuk berekreasi, yang sudah tentu boleh-boleh saja, tetapi rekreasinya ini menghabiskan uang yang cukup besar. Nah, pada penghasilan 3 juta, dia bukannya menabung, tetapi berutang, menggunakan kredit card. Makin lama makin banyak, tidak bisa bayar, akhirnya motornya disita, bahkan orang tuanya harus jual sawah untuk membayar utang-utangnya. Jadi remaja sekalian, kalau penghasilan bertambah, jangan langsung kehidupan berubah menjadi konsumtif. Nah, kita perlu memahami apa yang disebut aliran dana. Aliran dana itu ada 4 kotak atau kuadran. Jadi biasanya kan untuk dapat uang pertama kali harus dengan bekerja. Bekerja ini bisa macam-macam. Mau jadi driver online boleh, mau jadi pelatih game di Outbound boleh, mau kerja di toko juga boleh. Nah, setelah itu dengan prinsip tadi bahwa penghasilan lebih besar daripada pengeluaran, maka bisa menabung. Setelah menabung, bisa usaha sendiri. Bisa jual gorengan yang modalnya barangkali hanya 1 juta, bisa jual ikan hias, bisa jual buah-buahan. Sekarang bukan menjadi karyawan lagi, tapi menjadi bos meskipun tidak punya karyawan. Jadi bos yang sekaligus jadi karyawan. Kalau maju, maka bisa membuat bisnis. Dengan bisnis yang maju ini bisa mempekerjakan karyawan. Jadi remaja jadi bosnya, punya teman-teman yang jadi karyawan. Kalau maju lagi gimana? Kalau maju lagi menjadi investor. Jadi uangnya ditanamkan ke usaha-usaha yang menghasilkan uang. Jadi kuadrannya adalah mulai dari karyawan,
kemudian menjadi usaha sendiri, kemudian jadi pemilik bisnis, dan terakhir menjadi investor. Nah, pada waktu jadi investor, uang inilah yang bekerja buat Anda, meskipun Anda tidak perhatikan, misalnya uang itu didepositokan, uang itu akan menghasilkan uang buat Anda. Nah, inilah kuadran aliran dana. E itu adalah employee atau karyawan, S itu adalah self-employed, jadi punya usaha sendiri, B adalah owner, business owner, dan I adalah investor. Kita ulang sedikit mengenai penghasilan aktif dan pasif. Penghasilan aktif adalah penghasilan yang didapat dengan menyediakan waktu, pikiran, dan tenaga. Sedangkan penghasilan pasif, penghasilan yang didapat hanya dengan sedikit, bahkan kadang-kadang tidak perlu menyediakan waktu, pikiran, dan tenaga. Nah, di era sekarang, selain pendapatan aktif, hendaknya kita juga punya pendapatan pasif. Pendapatan aktif, kerja, dagang, menyediakan jasa, dokter, itu sebenarnya adalah penghasilan aktif. Sedangkan penghasilan pasif adalah tabungan, deposito, reksadana, surat utang negara, saham, dan tadi kita sebut juga investor. Ini contoh bagaimana Iqbal dan teman-temannya bisa mengembangkan iGrow, yaitu membuat satu sistem yang menghubungkan antara petani, tanah yang tidak digarap, dengan pemilik modal kecil, ibu-ibu rumah tangga, digabungkan bisa menghasilkan hasil tani, katakanlah kacang tanah, dijual, dan keuntungannya dibagi. Pemilik modal 40%, petaninya 40%, pengelola sistemnya 20%. Nah, bisnis online sekarang adalah bisnis yang cepat maju, setiap tahun meningkat 15%. Karena itu remaja harus mempelajari pemasaran online ini. Mulailah jadi dropshipper atau jadi reseller. Kemudian kalau maju, ajak teman-teman menjadi dropshipper dan reseller, sehingga Anda yang menjadi bosnya, kemudian dananya tentu bisa ditabung. Ini contoh-contoh marketer online yang berhasil, yang kaya raya. Ada Christina Lee, ada Chandra Putra Negara, Rico Huang, Jaya Setiabudi, Adrian Fitra. Anda bisa lihat semuanya di YouTube atau di Google. Jadi, remaja sekalian, jangan lupa, mulailah mengelola uang dengan baik. Menabung sehingga dapat dibelikan aset, hindari hidup konsumtif, perhatikan kebutuhan keluarga Anda, adik-adik, orang tua, dan rencanakan masa depan Anda. Nah, selamat mengelola uang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.